Dialog. Dialog. Iya, dialog. Dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dok agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Bahaya komplikasi tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget deh. Yuk kita lihat penjelasannya. Lalu, apa itu tekanan darah? Tekanan darah adalah tekanan yang dialami darah di dalam pembuluh darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh kita. Nah, ini adalah bagian dari tubuh kita ya. Ini adalah jantung, kemudian ini adalah pembuluh darah arteri. Bisa dibayangin nggak sih kalau misalkan jantung ini memompa darah melalui pembuluh darah ini hingga sampai ke ujung jari-jari tangan, sampai ke jari-jari kaki, sampai ke organ-organ dalam tubuh, sampai ke paru-paru. Bisa dibayangin nggak sih betapa kuatnya jantung ini memompa darah kita ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah pembuluh darah yang normal ya, di mana saluran bagian dalam pembuluh darahnya ini bersih, tidak ada plak, kemudian tidak menyempit juga. Nah, ini adalah pembuluh darah yang menyempit ya, di mana saluran bagian dalam dari pembuluh darahnya ini menyempit. Hal ini bisa diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu ya. Kemudian ini adalah pembuluh darah yang banyak sekali ditempeli oleh plak-plak. Nah, plaknya ini menempel pada dinding dalam pembuluh darah sehingga saluran dari pembuluh darah ini akan menyempit dan akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah ini. Bisa nggak sih kalian bayangin jika plak-plak ini menempel di pembuluh darah ini, pembuluh darah ini, pembuluh darah ini, maka jantung akan memompa semakin kuat sehingga tekanan darah di dalam pembuluh darah kita akan semakin tinggi. Nah, ini adalah tabel dari nilai normal tekanan darah kita. Sebelum itu, kita lihat dulu yuk apa yang dimaksud dengan sistolik dan diastolik. Jadi, tekanan sistolik terjadi saat jantung kita berkontraksi, di mana jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah di dalam pembuluh darah kita meningkat. Sedangkan tekanan darah diastolik terjadi saat jantung kita relaksasi, di mana darah akan mengisi ruang jantung sehingga tekanan darah di dalam tubuh kita cenderung lebih rendah. Nah, ini adalah nilai normal dari tekanan darah kita, yaitu 120/80. Nah, ini adalah nilai dari tekanan darah kita yang normal ya, yaitu 120 untuk sistoliknya dan 80 untuk diastoliknya. Apabila tekanan darah kita mencapai 140 untuk sistoliknya per 90 untuk diastoliknya, maka bisa dikatakan sudah hipertensi ya, atau terjadi peningkatan tekanan darah. Lalu, apa saja komplikasi yang terjadi pada penderita hipertensi? Yang pertama, bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Yang kedua, bisa menyebabkan stroke. Yang ketiga, bisa menyebabkan kerusakan pada mata kita. Lalu, bisa menyebabkan pembesaran pada otot-otot jantung kita. Kemudian, bisa menyebabkan kerusakan ginjal pada tubuh kita. Kerusakan pembuluh darah. Nah, ini adalah pembuluh darah arteri yang normal ya, di mana ketika pembuluh darah ini dipotong dengan sayatan melintang, maka akan terbentuk seperti terowongan ini ya, di mana nanti darah akan melewati saluran ini. Ini adalah pembuluh darah yang normal. Nah, ketika tekanan darah di dalam darah ini terlalu tinggi atau meningkat, maka akan menyebabkan dinding dari pembuluh darah ini akan cedera. Nah, cedera dari dinding pembuluh darah ini nanti akan memicu menempelnya plak-plak. Jadi, plak-plak ini dapat berasal dari zat-zat kapur dalam darah, bisa dari kolesterol, bisa dari nutrisi-nutrisi yang menempel pada dinding pembuluh darah ini. Nah, apabila plak-plak ini semakin lama semakin menumpuk, maka saluran dari pembuluh darah ini akan menyempit. Nah, ini adalah potongan melintang dari pembuluh darah, di mana ini adalah plaknya ya. Jadi darahnya hanya melewati pada saluran yang sempit ini, sehingga tekanan di sini akan menjadi lebih meningkat. Nah, akan lebih berbahaya jika plak-plak yang nempel dalam pembuluh darah ini itu terlepas dan mengikuti arus dari darah ini menuju ke pembuluh darah yang lebih kecil lagi, yang nanti akan menyebabkan penyumbatan pada daerah tersebut.
Apabila plak ini menyumbat dari pembuluh darah, maka darah tidak bisa mengalir menuju sel-sel yang membutuhkan oksigen dan membutuhkan nutrisi. Lalu dapat menyebabkan stroke. Stroke dapat terjadi karena pembuluh darah di daerah otak mengalami penyumbatan atau mengalami perdarahan, sehingga suplai darah yang mengangkut oksigen, nutrisi akan terganggu. Nih bayangin, di dalam otak kita banyak sekali pembuluh darah dari mulai pembuluh darah yang besar, kemudian bercabang menjadi pembuluh darah yang kecil. Nah, pembuluh darah yang kecil inilah yang akan memberikan asupan oksigen dan nutrisi untuk sel-sel otak kita. Apabila tekanan darah di dalam pembuluh darah otak kita terlalu tinggi, sehingga akan menyebabkan pembuluh darah menjadi mudah pecah dan terjadi perdarahan. Nah, apabila tekanan darah di dalam pembuluh darah terlalu tinggi, maka pembuluh darah ini akan meregang dan lapisan dari dinding pembuluh darah ini semakin lama akan semakin menipis. Nah, penipisan dari pembuluh darah ini akan menyebabkan bentuk dari pembuluh darah ini menjadi menggembung seperti balon ini, dan gembungan seperti balon ini akan berisiko pecah dan akan menyebabkan perdarahan pada daerah otak kita. Nah, untuk stroke sendiri dapat terjadi karena perdarahan maupun terjadi sumbatan pada pembuluh darah kita. Ketika terjadi perdarahan di daerah otak kita, maka suplai darah yang seharusnya melalui pembuluh darah menuju ke sel-sel otak kita dapat berjalan dengan lancar, tetapi karena terjadi perdarahan, maka darahnya ini akan menggenang di luar sel-sel otak kita, dan sel-sel otak kita tidak akan tersuplai dari kebutuhan oksigen maupun nutrisi dari darah kita, sehingga sel-sel di dalam otak kita akan menyebabkan kematian. Lalu stroke yang diakibatkan karena penyumbatan, di mana plak-plak dari aterosklerosis ini akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah di daerah otak, sehingga aliran darah tidak bisa mensuplai kebutuhan oksigen dan nutrisi di sel-sel otak kita. Lama-kelamaan sel-sel otak kita akan menyebabkan kematian. Lalu dapat menyebabkan kerusakan mata atau dikenal dengan retinopati hipertensi. Nih, ini adalah bagian mata kita ya, dimana ini adalah bola mata kita yang dipotong, kemudian kita bisa melihat dalamnya. Ini adalah pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena, dan juga saluran ini juga dilewati oleh saraf di mata kita. Pembuluh darah inilah yang nanti akan mensuplai kebutuhan oksigen dan nutrisi pada sel-sel saraf di mata, terutama pada daerah retina ini ya. Ini adalah pembuluh darahnya yang akan mensuplai dari sel-sel saraf pada mata ya. Nah, di mana sel-sel saraf pada daerah mata ini ada sel kerucut, kemudian ada sel batang, yang keduanya ini berfungsi untuk penglihatan saat malam hari maupun pada saat siang hari. Kemudian kita lihat apabila tekanan darah di dalam bola mata kita ini terlalu tinggi, sehingga kita bisa lihat ini adalah pembuluh darah ya. Ini adalah pembuluh darah yang akan memberikan nutrisi pada bagian mata kita. Nih, semakin lama pembuluh darah ini semakin mengecil ya, dimana kalau terjadi peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi, maka akan terjadi perdarahan pada pembuluh darah yang kecil-kecil ini, sehingga sel-sel saraf pada daerah mata tidak tersuplai oksigen maupun nutrisi untuk memenuhi metabolisme sel-sel tersebut, sehingga akan terjadi kerusakan pada daerah mata. Lalu dapat terjadi pembesaran dari otot jantung. Nah, ini adalah jantung kita. Kita bisa melihat ruangan-ruangan jantung kita ya, dimana ini adalah otot-ototnya. Nanti darah ini akan dipompa di dalam ruangan ini menuju ke pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, apabila tekanan jantung untuk memompa darah ini terlalu tinggi, maka jantung akan berusaha untuk memompa lebih kencang lagi. Jantung akan mempercepat denyut jantungnya dan akan menyebabkan jantung ini mengalami adaptasi berupa menebalkan dinding dari jantungnya itu sendiri, yaitu menebalkan otot-otot jantungnya itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ini adalah otot jantung ya yang menebal, dan ini adalah otot jantung yang normal. Nah, otot jantung yang menebal ini sebenarnya tidak baik, karena pembesaran otot jantung membuat proses memompa darahnya itu tidak efisien, karena jantung akan menjadi lemah, menjadi kaku, dan kehilangan elastisitasnya, sehingga mengganggu
mengganggu aliran darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Kita lihat ruangannya ini juga semakin mengecil ya, otomatis volume darah yang dipompa oleh jantung juga tidak akan banyak dan akan mengganggu dari peredaran darah kita. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, maka dapat mengalami gagal jantung. Kemudian dapat mengalami kerusakan pada daerah ginjal kita. Ini adalah daerah ginjal kita ya, kita perbesar. Nah, di mana di dalam ginjal kita juga banyak sekali pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena yang berfungsi untuk mensuplai dari kebutuhan jaringan di ginjal kita. Apabila terjadi peningkatan tekanan darah, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah ini dan akan menyebabkan kerusakan pada jaringan pada ginjal ini juga. Lalu bagaimana kita mencegah hipertensi? Olahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan baik vitamin, sayuran, hindari stres berkepanjangan, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, hindari merokok, serta istirahat yang cukup. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.